Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sarekat Islam. Di sini saya Damar Rukmana, saya bersama 3 orang teman saya yaitu Putra, ada Ani, dan juga ada Tiara. Di sini kami dari kelompok Sarekat Islam akan berbincang dan juga mendiskusikan apa sih sebenarnya Sarekat Islam dan identitasnya sebagai sebuah pedagang batik. Seru banget nih. Banget sih lo kalau ngomongin batik. Gimana nih lo pada punya batik gak nih? Ara? Oh iya, kemarin tuh kita pernah batik gak sih? Pakai batik gitu satu Wah, iya. angkatan. Iya, tuh satu angkatan ngebatik kan walaupun batiknya gagal. Iya, iya, iya. Gimana nih kalau ngomongin batik nih kita syarat banget sama ngomongin Sarekat Islam. Karena Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam sendiri ini kan apa berawal dari uh, tempat organisasi buat ngumpulin para pedagang batik terutama di Lawean Solo. Nah, kalau menurut lu orang gimana nih apa namanya Sarekat Dagang Islam ini sendiri? Udah pada tahu belum nih Sarekat Dagang Islam? Yang gue denger sih pendirian tuh kayak Pak Saman Hudi ya kalau nggak salah itu. Iya gak sih, bener Wah, gak? bener tuh. Gimana nih yang lain nih arah ani nih? Soalnya panjang nih Sarekat Islam dan banyak hal lainnya nih, terutama yang akan kita obrolin hari ini. Ya udah yuk bahas langsung aja tentang apa sih itu Sarekat Dagang Islam. Nah, makanya itu nih, gue mau sengaja gue bahas dulu. Kan tadi gue bilang kaitannya dengan batik, apalagi kita kan pas OKK kemarin kita ngomongin Membatik bahasa sama batik. ya. Iya, membatik bersama 9.000 Rekor mahasiswa muri tuh. itu. Wah, keren gak tuh kan? 9.000 mahasiswa kita membatik bersama. Nah, cocok banget nih kita ngomongin Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam dikaitin sama masalah membatik ini. Terutama karena SDI ini lahir dari sebuah organisasi yang memang pada awalnya untuk menaungi para pedagang batik di daerah Solo, di daerah Lawean pada tahun 1905 di bulan Oktober. Lahir, tapi di sini nih banyak banget nih versinya sebenarnya yang beredar. Ada yang ngomong Sarekat Dagang Islam ini adalah sebuah apa namanya organisasi yang lahir dari orang-orang ronda, orang-orang hansip tuh namanya Rexo Rumexo. Nah, biasanya tiap malam mereka ngeronda. Nah, tiba-tiba tuh ada obrolan tuh kan, kayak kita nih ngobrol. Ngobrol, daerah mencetuskan sebuah organisasi yang namanya Sarekat Dagang Islam. Tapi nanti ada lagi tuh friksi yang lahir. Ada yang bilang lahir di Bogor, ada yang bilang lahir di Semarang, ada di tempat-tempat lain. Karena Sarekat Dagang Islam ini banyak sekali versinya. Nah, lalu orang gimana pada tahu belum nih SDI gimana, lalu pergerakan SDI, dan di sini kan tugas dan fungsinya nih yang gue juga masih Nah bingung. itu tuh gue pengen nanya nih. Gue masih bingung sih kayak tugas fungsi SD itu pas di awal-awal tuh gimana sih? Apa langsung dia buat batik? Apa gimana tuh? Jadi ya tujuan dan fungsi awalnya dari si SDI ini sendiri buat ngehimpun para pedagang pribumi muslim khususnya si pedagang batik biar bisa bersaing sama pedagang-pedagang besar dari Tiongkok. Dan pada saat itu, pedagang keturunan Tiongkok memang mendominasi perdagangan dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda malah kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai inlanders. Terus Saman Hudi itu kok bisa sih kepikiran bikin SDI? Siapa ya Saman Hudi itu? Bingung gak sih? Penasaran gak? Nah, itu tuh. Siapa sih sebenarnya Samanudi? Kok bisa dia pikiran gitu loh, bikin SDI, bikin sebuah organisasi yang nantinya jadi sebuah organisasi pergerakan yang besar gitu. Nah, jadi Saman Hudi itu sebenarnya dia itu bernama Sudarno Nadi lahir. Dia itu lahir di Sundokoro, Karanganyar di Solo tahun 1868. Jadi si Saman Hudi ini adalah anak dari seorang haji yang bernama Muhammad Zain dan merupakan salah satu pedagang batik yang terkenal di Solo. Walaupun si Saman Hudi ini anak seorang kiai haji, tapi nasib dia untuk menempuh pendidikan itu nggak terlalu baik. Dia cuma dapat menempuh SD sampai kelas 2 doang, dan itu pun nggak tamat. Alhasil, Pak Saman Hudi ini memutuskan buat belajar agama di Surabaya sambil berdagang batik, gitu. Terus keprihatinan Haji Saman Hudi untuk mengangkat martabat pedagang pribumi, beliau lakukan dengan menyusun kekuatan di bidang perdagangan dan agama. Tapi hal itu
tidak cukup jika tidak memiliki wadah tersendiri yang dapat menghimpun pedagang-pedagang pribumi. Oleh karena itu, Samanhudi akhirnya mendirikan organisasi buat membela kepentingan mereka. Dan pada akhirnya di sekitar tahun 1911, Pak Haji Samanhudi ini akhirnya mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo. Dan alasan mendasar dia mendirikan ini tuh buat meningkatkan persaingan dalam bidang perdagangan batik, terutama dari orang-orang Cina yang memiliki sifat superior dan juga ada tekanan dari kaum bangsawan. Terus lahirnya SDI ini ternyata mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Hal itu ditandai dengan banyaknya terbentuk cabang-cabang dari SDI ini di luar kota Solo dalam waktu yang relatif singkat. Gitu guys. Oh, jadi emang menarik nih masalah Samanhudi. Apalagi tadi kan background Samanhudi kan emang pedagang bapaknya udah gitu. Kita juga sering tahu lah dia apa namanya kenapa Sarekat Dagang Islam karena memang backgroundnya Islam banget tadi kan, santri dan sering belajar Islam. Nah, Betul, nih gue betul. menarik deh. Kayak Cokro nih Damar kan sering nih kita omongin. Terus Oh apalagi terkenal iya, sebagai kita sering gurunya, bahas Pak Cokro ya, iya, guru Cokro Heru bangsa gitu Cokro, kan, Bapak guru guru bangsa bangsa. gitu. Dia kan terkenal tuh sebagai salah satu yang melahirkan para founding father kayak Bung Karno lah terutama, apalagi sering banget tuh dalam Nah, ada filmnya juga tuh kan, filmnya apa betul namanya betul yang Cokraminoto tuh siapa tuh yang guru bintangin bapak banyak. guru bangsa gitu ya, benar. Iya, gue lupa siapa yang bintangin Seru pokoknya seru sih. terkenal. Nah tapi menarik nih, Reza Rahardian ya gak sih? iya Reza Ardian ya apa siapa tuh yang tahu tuh, gue Bener-bener. juga. Nah cuma menarik nih bergabungnya Cokro ke SDI. Padahal kita kan dari tadi kan ngomongin nggak ada sama sekali tuh sangkut paut Cokro, dari tadi ngomonginnya Iya. masalah dagang, terus Oh, masalah batik, masalah di Solo kan nih. Cokro nih orang Surabaya, orang jauh kan. Nih gimana sih iya. Cokro tuh bisa gabung ke SDI? Lu pada penasaran ya? Gue juga bingung tuh. Kenapa bisa gitu loh? Gimana sih Ra, coba? Jadi gimana gitu ya dari Pak Cokro tuh bisa gabung ke SD itu prosesnya gimana gitu ya? Biar SDI tersendiri makin berkembang. Nah, jadi tim yang ditugasi SDI kemudian pengusaha aktivis sekaligus pejuang anti sejak saat itu si Joko ini memimpin SDI sendiri. Nah, semenjak di tangannya Jokro, SDI berubah menjadi SI namanya. Oh alah, jadi habis dari SD itu berubah jadi SI ya? Nah itu gimana kok bisa tiba-tiba berubah? Apa karena gimana tuh? Nah iya, jadi tuh proses perubahan SDI ke SI itu kayak gini. Kan perjuangan SDI itu nggak cuma sekedar sampai itu aja. Mereka itu pengennya tuh berjuang nggak cuma dari aspek ekonomi doang, tapi perjuangannya tuh harus meluas dari segi politiknya ada, sosialnya ada, dan budayanya ada. Akhirnya tuh pada Mei tahun 1912, utusan Samanhudi yang berjumlah 4 orang itu disuruh sama si Samanhudi buat berkunjung atau bertamu gitu deh ke rumah seorang pensiunan jaksa di Surabaya. Tujuan mereka ke sana itu buat mensosialisasikan SDI melalui Raden Sastro-Diwirjo. Nah, habis mereka dikenalin sama ketua perkumpulan Taman Manikem, nama dianya yaitu Haji Hasan Ali Surati, yang seorang pedagang dan juga sahabat dari Umar Said Djokro-Minoto sendiri. Nah, awal mereka memperkenalkan SDI ini, Joko itu tuh kerap mengamati pergerakan SDI. Tapi Pak Joko ini tuh dia belum yakin sama pergerakan SDI, apalagi mereka kan cuma bergerak di bidang ekonomi aja. Nah, tapi abis Joko setuju buat ngambil undangan dalam rangka mengembangkan dan memajukan SDI, ya pastinya dalam segala aspek ya, obrolan mereka tuh mulai santai dan dibalut dengan kata silaturahmi. Nah, oke, jadi waktu Pak Jokro udah setuju nih sama sosialisasi dari 4 orang itu, pada tanggal 13 Mei 1912, Pak Jokro itu membalas kunjungan ke Solo buat ketemu sama Samanhudi dalam rangka
mengembangkan SDI yang nantinya tuh bakalan berubah menjadi SI demi menjalankan sistem yang lebih dinamis gitu deh, dan mereka tuh juga bergerak dalam aspek melawan koloni dan imperialisme. Nah, dari sana SI itu menjelma menjadi organisasi yang dinamis, terus progresif revolusioner dalam perkembangan sebagai perlawanan di masa pergerakan waktu itu. Nah, gitu kisah SDI itu kenapa Keren bisa sih, keren berubah banget. jadi SI. Keren banget. Tapi lu tahu nggak sih Put, kenapa tiba-tiba si SI ini bisa jadi menjelma gitu, jadi organisasi yang besar dan ditakuti oleh kolonial? Nah, ini sebenarnya menarik banget nih kalau kita ngomongin kenapa sih bisa SI itu bisa jadi organisasi yang paling menjelma. Bisa gimana jadi dari cuma 15.000 di tahun 1912, di tahun 1919 7 tahun setelahnya jadi 2,5 juta organisasi. Apa kadernya 2,5 juta. Itu emang luar biasa, apalagi efek Pak Cokro yang kalau pidato tuh menggelegar. Pak Cokro tuh setiap pidato tuh selalu tinggi suaranya dan apa yang dibicarakan tuh berbobot semua dan orang tuh pada saat itu sangat wah gitu wah ngeliat Pak Cokro apalagi di setiap pidatonya, setiap pidato Pak Cokro atau setiap pengkaderan Pak Cokro tuh dia selalu nekenin bahwasannya kita tuh harus bisa self gestur, harus bisa berdiri dalam pemerintahan kaki sendiri. Dan nantinya itulah pemikiran yang akhirnya diadaptasi. Dan inilah hebatnya Pak Cokro, bagaimana Pak Cokro yang begitu disegani orang-orang akhirnya jadi magnet sendiri itu. Dan inilah yang menarik yang gue bilang berapa kali tadi, Pak Cokro jadi magnet, bahkan itulah yang membesarkan SI itu sendiri. Kita nggak bakal tahu Syarikat Islam nih. Gue yakin dulu orang juga nggak akan tahu siapa Samanhudi sebelum tahu Pak Cokro. Karena lebih tahu Pak Cokro, kita lebih tahu, lebih identik dengan nama Pak Cokro dibanding nama orang-orang yang di Syarikat Islam itu sendiri kayak Samanhudi lah contohnya. Kita banyak yang kurang tahu, banyak yang kurang tahu juga siapa sih Samanhudi, paling pedagang batik biasa. Tapi kalau Pak Cokro kan, wah ini seorang guru bangsa kan, karena pendiri atau guru dari para founding father kita gitu tuh. Kalau kita ngomongin kenapa Syarikat Islam tuh bisa jadi menjelma organisasi besar gitu. Nah, yang menarik nih kita kan dari tadi gue ngomongin nih apa Bung Karno, nih apa sih sebenarnya nih yang melatar belakangnya uh, bisa ada nama-nama besar di SI nih, lahirlah pendiri-pendiri bangsa nih siapa aja sih nih murid-muridnya Cokro, mungkin nih dulu orang pada tahu atau seringlah kita sebut-sebut tuh Oke, oke, namanya, tapi siap, siap. Iya, ya. gue mau tahu nih Jadi yang siapa sih. kayak ini. Oke, oke. Siapanya mungkin nggak kita tahu kan ya kalau Pak Cokro Aminoto ini seorang guru bangsa gitu yang jago bicara, jago ngomong, jago orasi dan juga jago dalam hal kaderisasi gitu ya. Beliau juga kan mencetak banyak para pejuang hebat gitu ya. Nah, salah satunya ini ada Soekarno gitu kan. Kemudian juga nih banyak anak muda juga yang ngekos dan tinggal di rumah Pak Cokro ini yang lokasinya di Gang Peneleh, Surabaya pada waktu itu. Jadi selain Soekarno juga ada nama lain seperti Ismaun, ada Halimin, Muso, Kartosuryo gitu pada tinggal di Gang Paneleh itu. Dan menariknya tuh mereka tuh apa ya memiliki pandangan politik yang berbeda-beda gitu kan. Jadi makin banyak tuh bercampur tuh di suatu kos itu dan melahirkan pendiri-pendiri hebat gitu. Banyak hal yang dipelajari dari sang guru ini di rumah tersebut gitu kan. Dan nantinya pula mereka tuh menimbulkan banyak friksi dalam tubuh Syarikat Islam itu sendiri. Bukan cuma mereka, SI juga mencetak orang-orang unggul dalam banyak bidang nih, seperti ada Pak Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Muiz, Ki Hadi Kusumo, Soro Kardono, dan masih banyak lagi. Itu sih yang gue tahu ya para tokoh-tokohnya gitu. Wah, emang luar biasa nih Cokro, lagi-lagi Cokro kan di menghasilkan banyak kader. Nah, gue mau nanya lagi nih, tadi ngomongin Semaun, ngomongin Alimin, ngomongin Darsono. Nah, Yus, iya dua itu. nama itu kan yang paling kita kenal sebagai pemecah tuh. Itu gimana sih itu? Dua orang itu atau gimana nih komunis tuh bisa masuk akhirnya kan? Apalagi dua orang itu kan backgroundnya Menarik ya. komunis banget tuh. Menarik banget tuh. Iya, Mana tuh? menarik sih komunis Oh datang. ya, jadi tuh gimana bisa tuh komunis masuk ke dalam Indonesia kan gini, ke SI maksudnya. Nah jadi kan Syarikat Islam tuh
organisasi yang besar. Mereka tuh juga punya masa kejayaan, tapi setiap masa kejayaan itu pasti ada keruntuhannya. Nah, awal mula perpecahan organisasi SI ini itu karena adanya perbedaan suasana kehidupan politik. Sampai Sarekat Islam itu terkena pengaruh komunis yang diperkenalkan oleh Henrio Josephus Maria Sevliet namanya, itu pada tahun 1913. Nah, 1 tahun setelah Sarekat Islam ini tuh kena pengaruh komunis, Sevliet bersama temennya tuh Adolf Busch namanya, mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau ISDF di Semarang. Tujuan dari pembentukan ISDF ini sendiri yaitu buat menyebarkan paham Marxis. Tapi anggota ISDF ini kan tuh nggak punya hubungan yang baik sesama antar masyarakat gitu. Jadi mereka tuh berniat buat masuk nih lewat Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun namanya waktu itu. Nah, terus Semaun ini tuh terpengaruh sama perkataan si Sevliet dan temennya, sampai akhirnya Semaun ini tuh juga semakin mempengaruhi dan besar pengaruhnya terhadap Sarekat Islam yang kemudian menimbulkan perpecahan gitu. Terus sebenarnya ya Pak Cokro itu nggak masalahin siapapun atau ideologi apa yang dianut oleh kelompoknya, tapi ternyata dari hal itu mulai muncul perpecahan-perpecahan kecil yang sampai akhirnya terjadi perpecahan besar di antara anggota-anggota Sarekat Islam itu sendiri. Nah, bahkan Sarekat Islam yang di Semarang itu saking terkontaminasinya nih sama komunis, dia tuh sering menyerang SI yang berada di pusat karena mereka tuh udah menganggap SI pusat sering melakukan kompromi sama pemerintahan Hindia Belanda. Belum lagi waktu itu ada berita kalau Pak Cokro itu dituduh melakukan korupsi dana Sarekat Islam, katanya tuh buat beliin istrinya perhiasan. Jadi waktu itu Sarekat Islam mulai mengalami perpecahan gara-gara itu yang diawali dengan komunis itu sendiri gitu. Oh iya, gue juga mau tanya dong, gimana sih, kan tadi tuh kita udah bahas mulai dari terbentuknya, masa kejayaannya, dan sampai akhirnya tuh masuk komunis ke dalam SI dan buat mereka jadi terpecah belah tuh. Nah, gimana sih ceritanya kenapa pada akhirnya si SI ini berubah jadi partai, dan gimana sepeninggalannya Cokro dan kehancurannya SI itu gimana sih, Put? Iya sih, Bisa betul, seru-seru tuh. Bisa jelasin, Put, kayak seru banget tuh. Nah, menarik nih setelah apa namanya komunis masuk, setelah mulailah ada friksi-friksi dalam partai dan nantinya belum partai waktu itu tahun 1912 itu ada namanya disiplin partai. Nah, di sini disiplin organisasi. Nantinya orang-orang yang punya di sini kan kebagi dua nih, ada namanya Sarekat Putih, ada Sarekat Merah, Sarekat Islam sama Sarekat Komunis yang nantinya namanya jadi Sarekat Rakyat. Nah, di sini udah ada friksi ini, akhirnya mulailah tahun 1921 setelah Cokro di penjara, ada yang namanya disiplin organisasi. Yang disiplin organisasi nantilah yang akhirnya mendepak orang-orang komunis nih nanti, karena nggak boleh punya double keorganisasian. Jadi lu nggak boleh masuk di PKI, lu nggak boleh juga masuk di Sarekat Islam. Nah, setelah itu di tahun 1923 biar lebih tajam lagi, akhirnya ditambahin lah tuh nama partai. Nama partai karena ini ngerasa nggak mungkin cuma organisasi biasa doang, tapi dia ingin melegitimasi kekuatannya menjadi sebuah benar-benar jadi partai, jadi sebuah organisasi yang berkedok politiknya lebih kuat. Karena cuma pertama tuh Partai Sarekat Islam pada 1923. Mungkin ya kita kenal sampai sekarang Sarekat Islam aja. Tapi di tahun 1929 setelah banyak pergunjingan, lalu juga Cokro yang udah mulai turun pamor, bukan turun pamor, tapi Cokro udah mulai tergantikan oleh anak-anak yang dulu ia cetak kayak Kartosuwiryo, lalu juga mulai naik nama Bung Karno dari PNI, seperti teman-teman kita kan ada dari PNI tuh, lalu nama-nama lain lah. Nantinya pada 1999 PSI ini ganti nama lagi, bukan ganti nama tapi ditambah namanya jadi Partai Sarekat Islam Indonesia biar lebih meluas, karena jangkauannya kan awalnya kalau kita pahamin seperti yang tadi di awal tuh kita omongin, wah ini kayaknya cuma di Jawa doang kan berarti geraknya, tapi Cokro itu pengennya
menyeluruh dan di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya ditampilkan nama Indonesia pada 1929. Tapi ya namanya organisasi ada naik ada turun. Kita paham lah, kita tahu bagaimana Cokro udah mau wafat, udah sakit-sakitan maksud gua, udah mau sakit-sakitan dan banyak hal lain. Nah, era pada 1934 di bulan Desember Pak Cokro wafat. Nah, di situ udah namanya Syarikat Islam ya. Waktu itu yang udah kebagi 4 karena gue bilang tadi, 4 itu udah di Syarikat Islam tuh udah kebagi 4 kubu karena orang-orangnya Cokro ini udah mulai ngelawan, bisa dibilang karena udah beda pendapat. Kayak ada Cokro kubu Kartosuwiryo, ada Syarikat Islam kubu Kartosuwiryo, ada kubu Sukiman, ada kubu Abi Kusna Cokro Suyoso, dan ada Syarikat Islam itu sendiri. Nah, gak lama setelah itu mulailah kepecah dan mereka mulai berjalan sendiri. Nah, PSI ini tetap, kita perlu paham dulu, PSI ini tetap ada sampai tahun 55. Nanti, tapi suaranya itu kecil banget dibanding 4 partai besar, kayak PNI, NU, lalu PKI, dan Masyumi. Nah, mulai kepecah, mulai habis di situ. Cokro udah lama wafat, bahkan adik-adiknya Cokro dan anak-anaknya Cokro seperti Anwar Cokro Aminoto dan lain-lain tuh udah mulai nggak kuat, udah mulai nggak bisa lah, karena Cokro ini pamornya terlalu besar. Dan memang sampai sekarang mungkin Damar tahu, Lulu orang semua tahu, Cokro kan ya salah satu aktor yang paling dewa lah, sampai dibilang dia tuh salah satu raja Jawa, raja tanpa mahkota, yang orang tuh sering tahu namanya dengan nama yang utama, Jang Oetama. Nah, di situ. Nah, akhirnya pada tahun 73 Orde Baru bergulir, ada namanya fusi partai. Disitulah Syarikat Islam dengan nama PSII, dengan nama Syarikat Islam tuh benar-benar mati. Dan sampai sekarang Syarikat Islam di tahun 2003 itu baru kembali ke kitahnya jadi benar-benar Syarikat Islam. Cuma dia sudah nggak jadi partai. Gitu tuh menariknya. Makanya tadi kita ngomongin Syarikat Islam, kelompok kita Syarikat Islam, tapi gimana sekarang legasinya pemikiran Pak Cokro, pemikirannya, lalu juga pergerakan yang kita harus terus pelajarin agar nantinya bangsa ini nggak redup. Karena pemikirannya untuk berdiri di kaki sendiri atau Zulfdestur itu harus kita terusin, kita harus pelajarin. Dan ya seperti inilah perbincangan kita, karena menariknya Pak Cokro nggak akan habis dan Syarikat Islam tuh nggak akan habis. Begitu teman-teman semua. Gimana nih, udah pada tahu kan nih berarti Syarikat Islam? Udah pada paham lah Syarikat Islam itu apa gimana? Seru banget ya ternyata sejarah Syarikat Islam itu. Keren, makasih ya infonya. Makasih juga Iya, nih guys. jadi makin tahu ya, nih detail Syarikat Islam tuh sebenarnya kayak gimana. Jadi kita tahu kan nggak cuma nama kelompok doang gitu, sedangkan kita juga harus tahu bagaimana sejarahnya gitu kan. Bener banget. Yang penting kita udah tahu bagaimana pergerakannya, dan nanti kita pelajarin lagi, kita terus perdalam bagaimana pemikiran Cokro. Tadi banyak banget yang kita nggak sebutin. Cuma ya begitulah dinamisme Syarikat Islam yang kita bahas hari ini. Nah, beginilah kita udah di penghujung waktu karena sudah remaining meeting time udah sisa 3 menit. Kita akhiri aja. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih semuanya. Makasih kita dari kelompok Syarikat Islam pamit undur diri ya. Dadah. Oke. Dadah. Selamat.